Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Semoga semua baik-baik saja. Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini saya tidak membahas timnas, tapi saya akan membahas Manchester United, yaitu Setan Merah. Nah, sangat sayang kalau saya tidak membahas MU untuk kali ini, karena sejak peninggalannya Alex Ferguson, kita tentunya tahu bahwa zaman Sir Alex, MU ini sangat bagus, menguasai Liga Inggris hampir 10 tahun. Nah, sejak Sir Alex itu mundur dari pelatih MU, otomatis sempat diganti sama David Moyes. Setelah David Moyes ganti lagi, ada Mourinho, ada yang lain-lainnya. Nah, ada Van Gaal. Tentunya kita tahu bahwa saat ini MU dilatih oleh Amorim, ya, Amorim. Jadi pemain yang bagus, keras. Nah, saat ini dia banyak mencoret pemain-pemain yang menurut dia tidak sesuai dengan gaya mainnya dia. Terutama waktu kemarin bertandang ke MCT, Amorim sempat mencoret Rashford sama Garnacho. Nah, tentunya kita tahu bahwa Rashford ini adalah peninggalan dari Sir Alex Ferguson. Ya, pada saat itu dia masih belasan tahun. Nah, beberapa tahun yang lalu Rashford ini sangat bagus, mencetak banyak gol, hampir 40 gol dari semua ajang kompetisi selama 1 tahun. Tapi belakangan ini dia males, ya. Jadi kita lihat etos kerjanya ogah-ogahan. Nah, alangkah baiknya Amorim dengan cepat mencoret Rashford. Nah, bahkan kemarin Rashford sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mencari tantangan baru. Artinya dia siap keluar dari MU. Nah, selain Rashford masih ada beberapa pemain lagi yang menurut saya, dan sudah ada info dari Amorim bahwa itu akan dikeluarkan. Ya, akan dikeluarkan terutama Garnacho. Nah, Garnacho ini MU masih Amorim masih ingin memberikan kesempatan, bahkan kemarin waktu tandang ke MCT, Anthony aja dimainkan. Nah, dan penampilannya lumayan. Jadi kalau menurut saya tuh pemain itu bisa bagus atau enggak tergantung dari arahan dari pelatih dan kecocokannya dengan pelatih. Sama juga kebalikannya, pelatih cocok nggak dengan pemain tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas apabila Rashford pindah di Januari ini, maka MU akan kekurangan striker. Saat ini MU hanya punya striker 3, Marcus Rashford, Girgy, sama Højlund. Nah, kalau Rashford keluar, otomatis MU butuh tambahan striker. Saat ini, striker dunia yang siap, yang bagus, itu hanya beberapa aja, nggak banyak. Yang kita tahu ada Lewandowski. Nah, dia sudah tua dan bermain di Barcelona dan nggak mungkin gaya mainnya tidak cocok sama Amorim. Nah, kita tahu lagi ada Osimhen. Nah, ini Osimhen inilah yang diincar oleh Amorim, ya. Kita tahu bahwa Osimhen sempat membawa uh, Napoli juara Liga Italia. Nah, dan mencetak banyak gol, kontribusinya sangat bagus. Tapi sejak Napoli kedatangan pelatih yang baru, ya, si Antonio Conte, nah makanya uh, karena tidak cocoknya Antonio Conte dengan Osimhen, maka langsung dijual dipinjamkan ke Galatasaray. Nah, saat ini harga jual Osimhen hanya 60 juta. Ya, itu sangat murah. Nah, ada lagi satu striker Juventus, ya. eh, Sangat bagus juga. Tapi kemungkinan Amorim akan mengambil Osimhen, ya. Kita tahu striker Juventus itu adalah Vlahovic. Nah, pasti Amorim lebih fokus ke Osimhen karena Osimhen ini pemain yang
mau kerja keras, seorang predator di depan gawang lawan. Nah, makanya Amorim sudah mengirim perwakilannya untuk bertemu dengan Osimhen ya di Istanbul, di Turki. Kita tahu bahwa sekarang Osimhen main di Turki, yaitu di Galatasaray. Nah, seberapa mahal Osimhen? Itu hanya 60 juta. Untuk Højlund aja 70 juta. Jadi kualitas Osimhen dengan Højlund itu jauh ya. Højlund masih muda dan belum teruji. Baru di Atalanta dia teruji, dan di MU juga tidak terlalu signifikan penampilannya. Nah, makanya target utama Amorim adalah strikernya Napoli yang dipinjamkan ke Galatasaray, jadi Osimhen. Nah, ada satu lagi Gregores yang pemain Sporting, mantan anak didiknya Osimhen. Tapi karena Gregores ini punya histori ya, dia pernah main di Liga Inggris yang akhirnya dia menemukan kehebatannya dia di Lisbon ya, Sporting Lisbon. Maka dari itu kemungkinan besar Januari ini Gyökeres tidak akan dilepas dan tidak akan pindah. Maka dia sempat mengutarakan bahwa dia akan pindah klub apabila klub menjualnya itu setelah musim berakhir. Berarti harus setengah tahun lagi. Januari ini nggak mungkin. Nah, kalau dengan datangnya Osimhen ke MU, ya dengan didukung sama Højlund, sama Djirgi, kemungkinan besar MU akan kembali lagi, dan beberapa pemain seperti kita lihat Ahmad Diallo, terus pemain tengahnya seperti ada Casemiro. Nah, sekarang Anthony udah mulai kembali bermain ya kan, seperti Ahmad Diallo. Ini pemain bagus, cuma zamannya Solskjaer, zamannya Den Haag. Nah, dia jarang dikasih kesempatan. Anak ini kalau diturunkan selalu mencetak gol. Etos kerjanya bagus. Sebagai pemain sayap dia juga tampil konsisten. Nah, makanya pada saat MU bertandang ke kandang MCT, kita tahu bahwa MCT berhasil mencuri 1 gol. Nah, setelah itu menit-menit akhir MU berhasil membalas dengan 2 gol. Nah, mestinya ini imbang. Lebih kenanya tuh imbang. Tapi karena sepak bola kadang-kadang kejam gitu loh. Nah, dengan kecerobohan sedikit aja itu bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk mencuri gol. Nah, itu yang terjadi pada saat MU bertandang ke MCT. Nah, kita melihat juga MCT itu kekalahan yang beruntun ya. Hampir 10 kali pertandingan dia jarang menang. Nah, ini ada sesuatu yang internal di dalam MCT. Kita tentunya tahu bahwa MCT ada kalau tidak salah 100 sekian kasus tentang di dalam klub MCT-nya. Nah, makanya sekarang kan lagi banding. Seandainya dijatuhi hukuman, maka MCT bisa didegradasi ke Liga 2 atau Liga 3 ya, di Championship atau di Liga 3. Kemungkinan Championship. Nah, makanya untuk Pep Guardiola pun sekarang seperti kehilangan racikannya. Tim yang besar begini masa kalah terus gitu kan. Nah, makanya kita akan tunggu. Sempat Pep mengeluarkan bahwa ini mungkin sudah masanya saya harus pergi. Nah, tapi kemarin beberapa minggu yang lalu dia sempat memperpanjang lagi kontraknya, jadi tambah 1 tahun lagi kalau tidak salah sampai 2027. Nah, makanya untuk Pep ini saya rasa masih bisa bertahan. Kalau kita lihat seandainya ada fans bilang begini, pecat Pep. Nah, kita lihat lagi, Pep ini memberikan piala yang sangat banyak. 4 tahun beruntun sebagai juara Liga Inggris. Saya rasa untuk hengkang
kemungkinan bisa, tapi tidak secepat ini, mungkin sampai akhir musim. Nah, kalau seandainya dipecat pun sampai akhir musim, ya kan. Nah, sekarang kita lihat lagi di MU. MU nggak cuma harus ke Messi keluarkan Rashford aja, tapi masih banyak pemain-pemain yang harus dijual atau diganti dengan pemain baru sesuai dengan keinginan Amorim. Nah, tentunya kita tahu bahwa kalau kita memberikan kepercayaan kepada seorang pelatih, maka ada konsekuensi yang harus dibayar oleh klub, yaitu dia harus mengeluarkan uang untuk membeli pemain baru supaya permainan bisa sesuai dengan taktik yang diinginkan oleh pelatih. Nah, untuk tahun ini jangan terlalu banyak berharap kepada Amorim, karena Amorim ini baru di pertandingan keempat dia bisa menunjukkan permainan yang bagus. Pada saat dia melawan Arsenal yang kalah 2-0. Nah, permainan MU juga lumayan bagus, tapi dia kecolongan dengan bola-bola mati seperti itu. Nah, kita lihat pada saat lawan MCT lebih bagus permainannya tanpa Rashford, tanpa Garnacho. Nah, memang untuk saat ini Rashford kita belum tahu, belum ada info dari klub lain bahwa yang berminat. Sempat ada isu, ada kabar bahwa PSG minat sama Rashford. Nah, kalau minat ya silakan dijual gitu loh. Karena memang udah terlalu lama Rashford di MU. Nah, sedangkan Garnacho itu ada informasi bahwa lagi diincar oleh Atletico Madrid. Kita tahu bahwa Simeone pelatih Atletico ini adalah dari Argentina juga ya, seniornya Garnacho di timnas, jadi dari Argentina juga. Nah, karena memang sudah ada kabar angin bahwa memang Garnacho lagi diincar oleh Atletico Madrid. Nah, kita balik lagi ke Osimhen. Osimhen ini pemain bagus, ya, pemain bagus yang musim kemarin sempat mau dibeli sama Chelsea kalau nggak salah dengan 100 juta. Nah, cuman Napoli minta 150. Akhirnya tidak jadi. Ya, Chelsea tidak jadi. Nah, saat Chelsea tidak jadi membeli, maka Napoli kedatangan pelatih baru. Ya, jadi Antonio Conte. Nah, Antonio Conte tidak suka dengan gaya bermainnya Osimhen. Makanya sampai akhir-akhir jendela penutupan, nah tidak ada yang mau beli untuk mentransfer Osimhen dengan harga yang tinggi, maka dipinjamkanlah Osimhen itu ke Galatasaray. Nah, saya rasa Osimhen itu di Galatasaray tidak bahagia karena dia kelasnya bukan di Galatasaray, kelasnya di Liga Italia atau Inggris atau Jerman atau Spanyol. Nah, untuk itu Amorim sudah mengirim perwakilannya untuk memantau Osimhen. Nah, saya yakin bahwa asalkan MU mau mengeluarkan uang 60 juta, otomatis Osimhen akan bisa diambil oleh MU. Nah, kalau tambahnya Osimhen di lini depan, saya rasa cukup bagus. Karena Osimhen ini pemain yang bekerja keras. Nah, tentunya kalau dibandingkan Osimhen yang Gyökeres, pasti Amorim lebih suka Gyökeres karena anak didiknya dan udah terbukti di Liga Spanyol, di Liga Portugal gitu loh. Tapi Gyökeres udah mengatakan bahwa kalau seandainya dia pindah klub, dia akan pindah di akhir musim. Jadi bukan di pertengahan musim di Januari, bukan, tapi di akhir musim. Nah, dengan waktu setengah tahun ini kemungkinan MU positif ambil Osimhen karena dengan harga 60 juta tidak terlalu mahal. Oke, kita tunggu kabar baiknya malam ini ya. Malam ini ada pertandingan MU ya. MU di piala, kalau nggak salah piala FA ya, kalau nggak salah. Nah, kita tunggu saja lihat hasil seperti apa. Yang jelas pecinta Red Devil kasih dukungan ke Amorim. Semua pelatih menangani klub
tidak ada yang instan. Harus sabar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ketemu lagi dengan saya, Ko David.